Dan yang berikutnya yang paling penting, emas itu sampai sekarang langka. Bukan barang yang mudah ditambang, tidak gampang ditambangnya, dan keberadaannya sangat langka di dunia. Sebelum kita mulai berinvestasi emas, kita berbincang-bincang dulu dengan pakarnya emas, yaitu Bapak Rudi Kurniawan. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Bapak. Halo Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak, kesibukan apa aja yang lagi dijalanin Pak? Biasalah kegiatan rutin kantor, kemudian sekarang ini lagi happening cerita tentang investasi emas. Kebetulan ada buku saya tentang investasi emas, jadi lagi rame lagi. Mulai dari webinar sampai juga dengan literasi dan diskusi-diskusi di virtual. Berarti Bapak sebagai pembicara sekaligus penulis buku ya Pak? Siap. Kalau boleh tahu buku apa tuh Pak yang Bapak tulis? Judulnya buku Kemilau Investasi Emas. Ditulis kami bertiga dengan teman saya Bapak Ihsan Palaloy dan Ibu Tita Agustini. Itu buku terbitnya tahun 2006. Tapi buku investasi ini karena memang merupakan buku dasar, jadi memang sekarang masih sangat relevan untuk teori-teori ketika kita mau berinvestasi emas. Baik Pak, seperti yang Bapak bilang tadi ya Pak, sekarang ini kan lagi happening tuh ya kan Pak, ya. Investasi emas. Betul. Nah, kalau ngomongin emas, apa sih Pak emas dan apa manfaat dari emas itu sendiri Pak? Baik ya, emas itu memang sesuatu yang unik ya, spesial saya katakan. Dia sebetulnya logam. Logam biasa ada di dalam tabel periodik itu nomor atomnya 79. Nama kode atomnya AU, singkatan dari kata aurum. Aurum itu ternyata nama Dewi Yunani kuno yang berarti Dewi Fajar Bersinar. Maka kenapa disebut aurum? Karena ternyata emas ini memiliki cahaya yang indah, ya, kuning cerah tapi tidak menyilaukan. Sebagaimana cahayanya fajar bersinar. Seperti itu. Jadi memang kemudian jadi aurum. Nah, emas ini memiliki sifat-sifat yang unik ya. Berat jenisnya dia relatif paling berat dibandingkan logam-logam tembaga ataupun perak, tapi di bawah logam platinum. Kemudian memiliki yang namanya sifat biocompatible. Ini yang jarang diketahui orang, artinya ketika logam emas ditempelkan, ditanamkan dalam tubuh manusia, dia tidak menimbulkan infeksi. Oh iya Pak. Ya, kemudian ya makanya kenapa kita mengenal ada gigi emas misalkan. Itu karena memang emas itu biocompatible. Kemudian emas itu malleable dan ductile, artinya mudah ditempa, mudah dibentuk. Kemudian lembek ya teksturnya sehingga memang bisa dijadikan perhiasan. Kemudian non-odors, tidak berbau. Nanti akan berfungsi kepada bagaimana kita menguji emas itu asli atau tidak. Kemudian non-magnetik, kemudian juga yang berikutnya adalah emas itu tidak berkarat. Makanya salah satu pilihan kenapa emas menjadi perhiasan adalah salah satunya emas itu tidak berkarat. Karena kalau berkarat bisa iritasi tangan yang menggunakannya. Dan yang berikutnya yang paling penting, emas itu sampai sekarang langka. Bukan barang yang mudah ditambang, tidak gampang ditambangnya, dan keberadaannya sangat langka di dunia. Itu emas sebagai sebuah logam yang unik dan spesial. Fungsinya dari dulu emas itu ada 4 hal kalau saya catat. Yang pertama fungsi perhiasan. Karena dari zaman dahulu emas diidentikan dengan sesuatu yang nomor 1, elegan, juara dan lain sebagainya. Kemudian fungsi berikutnya alat tukar. Zaman dahulu kita mengenal koin-koin emas peninggalan kerajaan. Itu karena memang emas digunakan sebagai alat tukar. Kemudian alat ukur. Dulu hitungan-hitungan ada istilah-istilah yang menggunakan alat ukurnya dari emas. Kemudian dan dari zaman dahulu emas itu berfungsi sebagai store of value ataupun alat penyimpan nilai. Kita terjemahkan sekarang sebagai alat investasi. Ya, karena kita mengenal peninggalan-peninggalan kerajaan Fir'aun kerajaan Majapahit, selalu ditemukan yang namanya koin-koin emas, dan itu sampai sekarang ada nilainya. Oh, iya. Jadi itu fungsi emas secara umum. Berarti banyak sekali ya Pak? Banyak sekali.